Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang banyak menjadi pergumulan orang-orang Kristen di seluruh dunia, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam Matius 12 ayat 22 sampai 32. Saudara, doktrin tentang dosa menghujat Roh Kudus merupakan salah satu pengajaran yang paling serius dalam Alkitab. Dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Banyak orang percaya hidup dalam ketakutan bahwa mereka mungkin telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Kekhawatiran ini muncul terutama dari perkataan Tuhan Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Apakah dosa tersebut masih mungkin dilakukan pada zaman sekarang ini? Apakah seorang Kristen dapat melakukannya? Atau mengapa dosa ini berbeda dengan dosa yang lain? Kita juga sebenarnya harus melihat konteks Matius 12 ayat 22 sampai 32, di mana konteks pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Orang banyak mulai berbicara dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sementara orang Farisi menolak fakta tersebut. Dan mereka berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kata lain, mereka menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Markus 3 ayat 22 sampai 30 tertulis, Markus bahkan menjelaskan alasan Yesus berkata demikian kalau kita membaca ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka berkata ia kerasukan roh jahat. Artinya, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai satu perkataan yang tidak sengaja terucap, melainkan suatu sikap hati yang terus-menerus menolak terang Allah. Inilah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Dalam Lukas 12 ayat 10, Lukas menghubungkan dosa ini dengan penolakan terhadap kesaksian Roh Kudus. Kata hujat dalam bahasa Yunani digunakan kata blasphemia, artinya penghinaan, fitnah, penghujatan, pencemaran nama. Kata kerjanya blasphemeo, artinya berbicara dengan sengaja untuk merendahkan atau mencemarkan sesuatu yang kudus. Jadi bukan sekadar marah kepada Tuhan, melainkan menolak secara sadar karya Roh Kudus dengan menyebutnya berasal dari iblis. Mengapa dosa ini tidak dapat diampuni? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang membawa manusia kepada pertobatan. Dalam Alkitab terjemahan lama, Yohanes 16 ayat 8, tertulis apabila ia datang maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia dari hal dosa dan keadilan dan hukum. Roh Kudus menginsafkan dosa, menyatakan kebenaran, membawa kepada Kristus. Apabila seseorang terus-menerus menolak kesaksian Roh Kudus, ia telah menolak satu-satunya jalan keselamatan. Mengapa dosa ini tidak dapat diampuni? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang membawa manusia kepada pertobatan. Dalam terjemahan lama Yohanes 16 ayat 8 tertulis, apabila ia datang maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukum. Artinya Roh Kudus adalah pribadi yang menginsafkan dunia, yang menyatakan kebenaran, membawa kepada Kristus. Apabila seseorang terus-menerus menolak kesaksian atau pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan ini, tentu ia telah menolak satu-satunya jalan keselamatan. Karakteristik dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Pertama, mengetahui kebenaran, mereka melihat mukjizat Tuhan Kristus.
Kedua, mengerti sumbernya. Mereka tahu bahwa kuasa itu berasal dari Allah. Ketiga, sengaja menolak. Penolakan bukan karena kebodohan, melainkan karena kebencian. Keempat, menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Ini adalah inti dosa tersebut. Kelima, dilakukan terus-menerus, bukan satu kesalahan sesaat, melainkan kondisi hati yang permanen. Mengapa tidak dapat diampuni? Karena bukan Tuhan tidak mau mengampuni, melainkan orang tersebut tidak lagi mau bertobat. Ia telah menolak Roh Kudus, menolak Kristus, menolak Injil, menolak pertobatan. Tidak ada lagi jalan keselamatan selain Kristus. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kalau saudara membaca di 1 Korintus 12 ayat 3. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang percaya dapat melakukannya? Tentu saja tidak. Dalam arti dosa menghujat Roh Kudus sebagaimana dijelaskan dalam Injil bukanlah kegagalan moral seorang percaya, melainkan penolakan sadar dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus. Orang percaya memang dapat mendukakan Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30, memadamkan Roh Kudus, 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi semua itu berbeda dengan penghujatan terhadap Roh Kudus. Kesalahan penafsiran yang sering terjadi. Pertama, kalau kita mau melihat, sering disangka sebagai dosa menghujat Roh Kudus, padahal Alkitab tidak mengajarkan demikian. Contohnya apa? Ya, mengucapkan kata-kata kasar ketika marah, pernah meninggalkan gereja, mengalami keraguan iman, jatuh dalam dosa seksual, pernah menyangkal Tuhan, lalu bertobat. Contohnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, namun ia tetap mau dipulihkan. Dengan demikian, implikasi pastoralnya apa bagi kita? Orang yang takut telah menghujat Roh Kudus justru menunjukkan bahwa hati nuraninya masih peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ketakutan dan kerinduan untuk bertobat merupakan tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam diri saudara. Sebaliknya, orang yang benar-benar menghujat Roh Kudus dalam pengertian Injil menunjukkan sikap hati yang keras, menolak terang Allah secara sadar, dan tidak memiliki keinginan untuk bertobat. Kesimpulan doktrinalnya bagi kita, dosa menghujat Roh Kudus bukanlah sekadar ucapan salah, melainkan tindakan sadar disengaja dan terus-menerus menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus dengan mengaitkannya kepada kuasa iblis. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, dalam konteks Injil, dosa ini dilakukan oleh para pemimpin agama yang telah menyaksikan bukti nyata pekerjaan Allah namun tetap memilih menolaknya. Dosa ini tidak diampuni bukan karena kasih karunia Allah yang terbatas, tetapi karena pelakunya secara permanen menutup diri terhadap satu-satunya pribadi yang memimpin manusia kepada pertobatan dan keselamatan. Contohnya Firaun. Mari kita berpikir tentang tindakan kita selama ini, apakah kita seorang penghujat atau hanya mendukakan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.